Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali duduk untuk bertolabul ilmi, dan kita masih melanjutkan kajian dari surah Al-Baqarah, masih masuk pada ayat ke-84. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Dan ingatlah ketika kami membuat perjanjian kepada kalian agar jangan kalian tumpahkan darah-darah di antara kalian, dan jangan pula kalian mengusir di antara diri-diri kalian dari kampung halaman kalian, kemudian kalian mengiyahkan dan kalian menyaksikan. Taib, ini diantara rangkaian daripada perjanjian Bani Israel kepada Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, di mana sebelumnya kita sudah menjelaskan di antara rangkaian perjanjian mereka kepada Nabi Musa adalah di antaranya tauhid, birrul walidain, berbuat baik kepada kerabat, anak-anak yatim, kemudian fakir miskin, kemudian mengucapkan kalimat santun, kemudian melaksanakan salat zakat. Dan ini bagian dari perjanjian adalah la tasfikuna dima'akum, jangan kalian saling menumpahkan darah di antara kalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, urusan darah ini adalah urusan yang sangat besar pada semua agama, bukan hanya Islam saja. Semua agama memperhatikan soal darah, atau dengan kata lain pembunuhan. Tidak ada satupun agama yang membolehkan seseorang melakukan pembunuhan kecuali ada alasan yang jelas. Sebelum saya menjelaskan betapa bahayanya membunuh jiwa di dalam Islam, saya akan berkisah satu kisah menarik. Kisah ini terjadi di zaman Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kisah ini disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang jayyid dari Jarir ibn Hazim
dan juga disebutkan oleh Abdul Razzaq As-San'ani dalam Musannafnya. Kejadian peristiwa ini terjadi di San'a, Yaman. Jadi ada seorang wanita yang menikah dengan seorang laki-laki, dan laki-laki ini punya anak bawaan. Kemudian laki-laki ini, suaminya, pergi jauh untuk mencari ma'isyah, mencari penghidupan, karena di desanya sulit mencari pekerjaan. Dia pun kemudian safar ke daerah lain. Karena safarnya lama, sehingga istrinya ini kesepian. Qadarullah, kemudian wanita ini tidak bisa menjaga kesuciannya. Dia pun kemudian berzinah dengan seorang laki-laki tetangganya. Lah dari pernikahan pertama dengan suaminya, tidak punya anak, tetapi ada anak bawaan dari suaminya, namanya Asim. Wanita ini setiap hari berzinah dengan laki-laki lain dari tetangganya, berkhianat kepada suaminya. Lambat laun kemudian ketahuan sama anak bawaannya ini, si Asim. Karena ketakutan kalau seandainya nanti ayahnya datang kemudian bercerita bahwa ibu tirinya melakukan perselingkuhan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, akhirnya kemudian timbullah niat jahat si wanita ini untuk membunuh anak bawaannya. Akhirnya kemudian dia meminta selingkuhannya supaya membunuhnya, tetapi selingkuhannya tidak berani, karena takut kalau dia yang membunuh terjadi apa-apa terhadap dirinya. Akhirnya sekongkolah wanita ini dengan selingkuhannya mencari seseorang yang berani membunuh anak itu. Dapatlah seseorang yang akan membunuh anak itu. Kemudian mereka mengadakan rapat berempat. Wanita ini, selingkuhannya, laki-laki bayaran untuk membunuh anak bawaan itu, dan juga pembantu wanita itu. 4 orang sepakat untuk membunuh anak kecil itu, si Asil itu. Sehingga pada waktu yang ditentukan betul-betul terjadi pembunuhan. Dibunuhlah anak ini, kemudian dimutilasi dan diletakkan di sebuah kantong. Kemudian untuk menghilangkan jejak, menghilangkan bukti, akhirnya kemudian jasadnya dimasukkan ke dalam sumur. Kalau zaman sekarang tinggal dimatikan aja CCTV-nya, ya. Nggak ada alat bukti. Lah kemudian orang berempat ini merasa aman karena tidak ada barang bukti lagi. Jasadnya sudah dimasukkan ke dalam sumur. Memang Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki pembunuhan ini terbongkar. Jadi si wanita itu pura-pura kehilangan anak bawaannya. Dia berteriak-teriak di kampung bahwa anaknya hilang dan dibunuh. Jasadnya tidak diketemukan, padahal dia yang merencanakan pembunuhan. Akhirnya kemudian wanita ini pura-pura datang kepada Amir San'a, Gubernur San'a Yaman, yang diletakkan Umar untuk menjadi gubernur di Yaman. Maka Gubernur San'a ini
Akhirnya kemudian mengumpulkan manusia agar mencari jasad anak kecil yang dibunuh, yang katanya jasadnya tidak ditemukan. Qadar Allah, ada seorang penggembala lewat di sumur tempat pembuangan jasad itu. Kemudian dari sumur itu keluar lalat hijau, berarti di situ ada bangkai, dan baunya sangat menyengat. Akhirnya kemudian orang ini melapor kepada Amir San'ai bahwa ada sumur, di situ keluar lalat hijau, kemudian berbau busuk yang menyengat. Kumpullah manusia untuk melihat, jangan-jangan jasad itu dilempar ke sumur itu. Ketika kumpul, wanita yang merencanakan pembunuhan dan selingkuhannya sudah ketar-ketir, takut ketahuan. Akhirnya kemudian sang amir meminta untuk diambilkan tali atau tambang supaya orang bisa turun ke bawah dan melihat kira-kira apa yang ada di dalam bawah sumur itu. Karena takut ketahuan, maka si laki-laki selingkuhan ini langsung mengatakan, biar saya yang turun. Turunlah dia ke sumur tadi. Bukannya diambil karena ketakutan, akhirnya kemudian bangkai yang dalam, kresek mungkin bahasa kitanya, kemudian berusaha disembunyikan. Ada lubang kecil dalam sumur itu, dimasukkan ke lubang itu. Kemudian dia naik dan berdusta, wah tidak ada apa-apa di sumur itu, hanya ada bangkai hewan saja yang jatuh ke situ. Tetapi kemudian penemu mayat ini tidak yakin, karena dia sangat yakin ini bau busuk sekali. Akhirnya dia minta kepada Amir San'ai ini untuk dia yang turun, karena dia yang menemukan, takut disalahkan. Dia ingin turun. Akhirnya deg-degan nih para pembunuh ini, turunlah orang ini ke dalam sumur. Dan Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan ketemulah kresek yang terdapat jasad anak kecil itu. Kemudian diangkat, kemudian setelah peristiwa ini diselidiki. Akhirnya kemudian lambat laun tersingkap siapa pembunuhnya. Rupanya yang membunuh dan merencanakan pembunuhan adalah wanita tersebut, selingkuhannya, orang bayarannya, dan juga pembantunya. Sampailah berita ini kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar murka dan mengatakan, law ishtaraka fiha ahlus San'a laqataltuhum. Kalau seandainya satu penduduk San'a semua merencanakan pembunuhan kepada anak kecil itu, aku bunuh semuanya. Kalau seandainya semua penduduk San'a merencanakan pembunuhan kepada anak itu, ku bunuh semuanya, kata Umar. Dari sini menunjukkan terkadang perencana itu juga terkena kisos, bukan eksekutor saja. Dalam dunia pembunuhan tetap orang yang merencanakan, eksekutornya, dan yang ikut terlibat di dalamnya, semua harus dikisos. Ingat, kejahatan itu bukan hanya ada niat pelakunya, tapi juga ada kesempatan. Waspadalah, katanya. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dari sini bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu secara tegas mengatakan kepada penduduk San'a, siapapun yang terlibat, bunuh, kisos. Akhirnya 4 orang ini semua dikisos. Ingat, kisos
dengan hukuman mati itu beda. Kalau hukuman mati dalam Islam umpamanya orang murtad, Rasul mengatakan man baddala dinah faqtul, siapa yang mengganti agamanya bunuh dia. Kalau pembunuhan kepada had seperti ini, maka dipenggal kepalanya. Dalam Islam dipenggal kepalanya, hukum pancung lah bahasa. Tapi kisos berbeda. Dia harus dibunuh sebagaimana cara dia membunuh. Kalau sebelum dia membunuh, dia congkel dulu matanya, dia kampak dulu kepalanya, dia pukul dulu wajahnya, maka kisos seperti itu. Tidak bisa main pancung. Jadi dia harus dibunuh persis sebagaimana dia membunuh. Itu kisos. Kalau hadnya membunuh seperti itu dalam Islam, supaya orang kapok gitu ya. Dari sini menunjukkan bahwa perkara bunuh membunuh dalam Islam itu bukan perkara biasa, perkara besar. Soal darah itu perkara besar. Makanya Umar radhiyallahu anhu secara tegas mengatakan, lau syaraka fiha ahlu Son'a laqataltahum. Kalau semua penduduk Son'a bersepakat merencanakan pembunuhan kepada anak itu, bunuh semua mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertolak dari kisah ini, maka dosa pembunuhan adalah dosa yang pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dosa-dosa lainnya. Bagaimana kalau seandainya Nabi SAW telah bersabda bahwa awal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah salatuh, bahwa yang pertama kali dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba adalah salatnya. Ya, salat itu hubungan kita dengan Allah. Tetapi urusan darah ini beda. Ini urusan kita dengan kita, urusan sesama hamba Allah. Artinya kalau bicara tentang hak Allah, maka solat yang pertama kali dihisab. Tapi kalau bicara tentang hak hamba dengan hamba, maka soal darah yang pertama kali dihisab. Di zaman Rasul, ikhwan, ada seseorang yang sangat dicintai Nabi SAW, cucu daripada anak yang dicintai Rasul. Rasul itu punya anak angkat namanya Zaid ibn Harithah. Itu sangat dicintai Nabi. Sebagai pelipur lara karena anak laki-lakinya Rasul meninggal semua. Jadi ketika Khadijah kemudian menghadiahkan Zaid, kemudian diambil anak angkat Rasul, sayangnya Rasul kepada Zaid ibn Harithah. Punya anak Zaid ini namanya Usamah ibn Zaid. Usamah ibn Zaid ini satu-satunya panglima perang termuda di zaman Rasul yang pernah ada dan dijadikan Rasul menjadi pemimpin perang sebelum wafatnya Nabi. Sementara tentaranya Abu Bakar, Umar, Utsman luar biasa. Dalam satu peperangan, Usamah ibn Zaid ini bersama orang Ansar menyerbu musuh, dan musuhnya kocak-kacir, lari tunggang langgang. Rupanya ada satu orang musyrik ditinggal kawan-kawannya, dia pun kabur, dikejar sama Usamah dan satu Ansar ini. Ketika sudah kepepet, mungkin masuk gang buntu, tidak bisa keluar. Tiba-tiba majulah sahabat Ansar dan hendak menebas, tiba-tiba hampir tebasan itu kena, mengucap syahadat pula dia, asyhadu an la ilaha illallah. Tak jadilah orang Ansar memenggal kepalanya, disarungkan kembali pedangnya, pergi dia. Usamah bin Zaid ini melihat kenapa tak jadi, dia langsung mendekati, kemudian dicabut pedangnya. Tiba-tiba dia mengucapkan kalimat yang sama, asyhadu an la ilaha illallah, tapi tetap Usamah menusuknya. Mati orang ini. Kabar ini sampai kepada Nabi.
Kemudian Rasul mengatakan, ya Usama, aqatalta man qala la ilaha illallah. Hai Usama, berani-beraninya kau mau membunuh orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kata Usama, ya Rasulullah, dia takut padaku karena sudah kepepet masalahnya. Dia mengucap kalimat itu karena takut padaku. Maka Rasul mengatakan, tidak wahai Usama, kau belum pernah membelah dadanya sehingga kau tahu apa isinya. Ya Usama, apa yang akan dilakukan dengan la ilaha illallah pada hari kiamat apabila dia datang kepadamu dan mengatakan, ya Usama, kenapa kau membunuh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Akhirnya Usama pun terus meminta maaf. Kata Rasul, terus mengulang kalimat itu. Kata Usama, laita aslamtu yaumaitin. Coba kalau aku baru masuk Islam, tentu tidak dimarahi seperti ini sama Nabi kita. Tapi dari sini menunjukkan orang yang dibunuh Usama ini tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah baca Quran, tidak pernah ibadah. Ketika mau ditusuk baca syahadat, mati. Itu dikatakan muslim sama Nabi SAW, sampai-sampai Nabi SAW menganggap darahnya punya kehormatan, sampai marah sama Usama kan. Bayangkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tahu tentang karamah manusia, bahwa Allah memuliakan manusia, jasadnya itu mulia manusia. Walaupun dia orang kafir, tidak sembarang kita membunuh orang kafir kecuali kalau mereka mengangkat senjata. Ya, kalau mereka mengangkat senjata dan isya sudah datang, ya berarti sudah selesai kajian. Insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.